Nah, sekarang kita bikin dulu aplikasi starternya ya. Kalau kita pakai Spring, dia sudah menyediakan zaman sekarang itu pakainya Spring Boot namanya. Nah, ini. Jadi kalau zaman dulu kan kita harus bikin project secara manual, kemudian nanti config sendiri gitu ya. Nah kalau zaman sekarang dia sudah bikin ininya apa? Yang umum kita lakukan konfigurasinya dia sudah buatkan, jadi kita tinggal ikuti saja aturan-aturannya dia gitu ya. Nah di sini ada ini user manualnya ya. Oke. Nah intinya sih kita download dari sini. Misalnya kita mau bikin com. Nah ini ya. Aplikasi Halo misalnya ya. Oke. Nah ini ya seperti ini. Ini ada Maven Project atau Gradle Project. Kita pakai Maven Project aja. Kemudian di sini ada modul-modul apa saja yang kita mau pakai ya. Nah di sini kita cuma pakai web dulu aja. Nanti kita tambahkan sambil jalan. Ya. Oke, yang lain-lain kita nggak usah pakai. Kemudian generate project. Nah nanti dia akan menghasilkan template project yang siap pakai ya. Nah, di sini dia munculnya di sini aplikasi halo.zip. Kita pindahkan ke tempat yang tadi ya, training SSO sini. Saya bikin folder dulu. Contoh aplikasi. Masukin ke sini. Nah, ini ya aplikasi Halo. Oke. Nah, ini kita buka aja pakai text editor, terserah mau pakai apa. Kalau saya biasanya pakai ini aja, biar simple ya, Sublime Text. Kalau mau pakai NetBeans boleh, mau pakai Eclipse boleh, sama aja. Nah, ini. Ya, jadi sebetulnya ini isinya cuma 3 file aja ya. Yang pertama pom.xml. Pom.xml ini kan kalau di Java adalah konfigurasi projectnya ya.
Jadi project kita ini diidentifikasikan dengan 3 variabel, yaitu group ID, artifact ID, sama version. Ya. Kemudian di sini jenis packagingnya jar, eh, bisa juga nanti war, ya kita bikin kalau kita mau deploy ke Tomcat atau kemana itu pakainya war. Kalau misal aplikasi Spring Boot ini biasanya dia jalannya langsung dari command line, jadi nggak perlu pakai Tomcat atau Glassfish karena dia sudah mengembed Tomcat di dalamnya. Ya. Nah kemudian ini nama, ya biasa aja nama. Ini kalau kita buka pakai NetBeans, ini yang tampil di sebelah sini namanya uh, nama ini ya. Oke, kemudian di sini ada parent ya. Parent ini kita mengambil konfigurasi dari si Spring Boot. Jadi kita ikut saja ke parentnya dia nih, Spring Boot Starter Parent ya. Kemudian Java versionnya pakai Java 18. Kemudian ini dependensinya. Dependensinya kita Spring Boot Starter Web. Nah, mungkin akan lebih jelas kalau kita pakai NetBeans ya. Coba saya buka pakai NetBeans. Supaya kita bisa lihat dependensi ini ya. Dia bawa apa aja. Bawa library apa aja. Nah, buat yang masih belum familiar dengan Maven ya. Nah, buat yang belum familiar dengan Maven, di sini saya sudah ada ininya, artikelnya. Ini Apache Maven. Kemudian, nah nanti bisa dibaca di sini ya. Apa itu Maven? Apa artinya tadi file tadi? Kemudian struktur foldernya seperti apa? Cara instalasinya dan lain-lain. Nah, videonya juga ada, versi videonya. Di sini ada mana ya? Ini Apache Maven ya. Ini bisa dilihat di sini. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi si Maven ini kita intinya adalah kita sebutkan dependensi atau library yang kita mau gunakan. Nanti dia yang akan cari sendiri library tersebut butuh apa lagi yang lain gitu ya. Nah, di sini kalau saya coba buka, nah ini ya. Oke. Nah, kita clean and build aja dulu. Supaya dia refresh ya. Nah, di sini dia akan download nih. Jadi Maven itu semua dependensinya dia langsung ambil dari internet. Jadi kita cukup sebutkan saja butuhnya apa, nanti dia akan download sendiri. Ya. Ini sebetulnya tren yang zaman sekarang itu ya terjadinya seperti ini ya. Kalau kita lihat bahasa pemrograman yang lain ya, misalnya kalau PHP, PHP itu dia punya yang namanya Composer. Nih, Composer itu sama nih, misalnya coba kita lihat getting started. Nah, kita tulis misalnya butuhnya apa. Mana ya? Ini masih install ya, ini basic usage. Nah, kita langsung install. Nanti dia akan cari dependensinya apa saja, kemudian dia download dari internet. Setelah itu disimpan di suatu tempat di hard disk kita, supaya nanti kalau ada project lain yang menggunakan library itu tidak perlu download lagi, gitu ya. Nah, di Java juga sama ya. Dia download nih, download macam-macam. Setelah itu kita lihat di sini dependencies tuh. Dependensiesnya banyak sekali sebetulnya ya. Jadi dia depend ke Hibernate Validator, Jackson, kemudian Tomcat Embedded dan sebagainya gitu ya.
Oke ya. Nah, kemudian di sini saya bikin satu kelas, misalnya halo controller ini ya. Nah, inilah yang akan menghandle request ya. Nah, misalnya di sini kita kasih satu variabel ya. Kemudian di sini kita kasih request mapping. Font mana? Kelihatan kan belakang ya? Ya walaupun buram-buram. Nah, seperti ini ya. Kita bikin kemudian ininya. New HTML. Kita kasih nama yang sama. Ini ya. Oke, kita coba dulu. Nah, kalau sudah selesai, kita coba akan jalankan ya.
Nah, di sini kita langsung jalanin dari command line menggunakan Maven. Nah, nanti di sini kita bisa lihat bahwa dia sudah ada ininya nih. Nah, ini ya, sudah ada Tomcat-nya di dalamnya. Tuh ya. Ada Tomcat-nya, kemudian kita bisa browse. Coba kita browse. Localhost 8080/halo tadi ya. Nah, gini. Nah, dia bilang tidak bisa URL halo belum ada ya. Oke. Nah, jadi di sini kita harus pasang dulu. Kita kan menggunakan template engine. Kalau di Spring itu template engine bisa macam-macam, bisa pakai JSP, bisa pakai FreeMarker, Velocity ya. Kemudian, nah di sini kita akan pakai TimeLift. Kalau pakai TimeLift, caranya ya kita tinggal tambahkan saja di dependensinya sini ya. Dependensinya tambahkan. Nah, gini. Kemudian di sini starter TimeLift. Nah, gini ya. Kalau udah, kita restart. Nah, dia download tuh kalau yang belum ada ya. Oke, kalau sudah, coba kita lihat. Nih, dia tidak nemu template-nya ya. Coba kita lihat. Oh, harusnya ditaruh di template. Sorry. Berarti ini kita pindahin dulu. Nah. Jadi bedanya kita pakai Spring Boot sama pakai Spring MVC biasa. Kalau Spring MVC biasa kita config sendiri semuanya. Template-nya mau di mana kita tulis. Terus konfigurasinya mau di mana kita tulis. Kalau di sini dia sudah menentukan, kita tinggal ikuti saja ininya ya, ikuti saja aturannya. Nah, cuman ya itu kadang-kadang kalau kita lupa, kita harus harus baca lagi dokumentasinya. Dia harus mintanya di mana gitu ya. Nah, dia di sini error lagi, tapi errornya sudah berubah. Dia bilang di sini error parsing dokumen template halo baris 12 kolom 7. Nah, jadi artinya dia sudah bisa membaca ini, cuma dia masih error di sini. Nah, errornya adalah kalau si TimeLift ini dia mintanya XML, jadi semua tag ini harus ada tutupnya. Ya. Nah, kemudian kalau kita cuma ngedit template saja, tidak perlu di restart, langsung di refresh saja bisa. Ya, gini. Nah, ini bisa ya. Nah, sekarang kan sudah jam 13.36. Nah, dia menampilkan waktu saat ini. Gitu ya. Beda sama yang diketik tadi di sini. Ini Senin gitu ya. Nah, oke. Nah, ini adalah starter project-nya. Jadi sampai sini kita kita buat dulu template project-nya, baru nanti kita kembangkan sampai ke masalah permission dan segala macam. Gitu ya.